Halo Aska. Maaf tadi ini ya Zoom-nya invalid ya. Halo. Ya, Miss. Oke. Em, Gimana tadi sekolahnya? Baik, Miss. Oh, oh, baiknya kenapa? Tumben biasanya biasanya kayak pesan biasa aja gitu. Ini baik nih. Kenapa baiknya? Ya, ya, baiknya nggak capek. Oh, kok nggak capek? Jam kos ya? Capek. Ya, Oh, gara-gara kemarin libur, sekarang jam kos. Besok jam kos juga. nggak. Besok Oh, malah capek. oh, kenapa? Kan jam kosnya hari ini, Miss. Berarti besok enggak. Kan besok beda pelajaran. Diganti kayaknya, Miss. Oh, harus diganti ya? Apa yang jam kos itu? Ya, Miss. Biasanya kalau jam kos ngapain sih kalian? Main kartu. Ngobrol doang sih, Miss. Ngobrol doang. Lama lah itu. Beneran ngobrol doang. Ya, Miss. Nggak sip ya? Nggak sih, aku dulu juga gitu sih. Nggak sip. Enggak. Nggak. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain. Ini muridnya cuma 4, jadi agak sepi banget nih. Lebih enak privat atau yang grup, Aska? Aku sih lebih suka yang grup, Miss. Lebih suka yang grup, kenapa? Ada temennya aja. Oh, kan namanya Miss. Selain Miss. Bahkan nggak masalah. Miss kan juga teman. Miss nggak bakal ini kok, nggak bakal marah. Yes. Oke, yang dapat poin cuma kamu doang. Yang berarti James sama Darren belum, Nabil belum tahu. Oke, sambil nunggu yang lain kita langsung mulai aja ya. Oke, kemarin ini nggak susah nggak? Enggak, Miss. Masih masih bisa inilah. Masih bisa ngerjain. Ya. Kecap. Halo Darren. Halo, kamu terlambat 1 menit. Tapi ini lebih baik dari kemarin. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi kemarin kita udah review dikit materi-materi yang ada. Kemudian kemarin juga kita belajar accept dan try atau menghandle error. Kalau hari ini kita belajar apa ya ini? Kita belajar fungsi gitu. Bukan fungsi, sorry. List. Kenapa? Kenapa, Deren? Ya, sebentar, sebentar. Aku nggak terlalu dengar suaramu. Udah. Hah? Maaf. Hah? Gimana? Oh, oke. Udah. Cuman agak kecil banget, jadi harus full 100%. Nanti Kaska kalau ngomong agak bilang dulu ya, biar aku nggak kaget. Oke,
Nah, hari ini kita akan belajar list, teman-teman. Dan, bentar. Dan ini, tugas kita adalah analisis hasil tes nantinya. Itu. Kita diminta untuk membuat program mengunggah arsip nilai ujian akhir. Jumlahnya nggak diketahui sebelumnya. Jadi nilai ujian akhirnya nggak diketahui berapa banyaknya. Di mana nilai akhir ini menentukan kualitas ilmunya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya jumlahnya tidak diketahui sebelumnya, kita pakai apa, teman-teman? Pakai input, gitu. Kita pakai input. Kita masukin data, terus-menerus sampai inputnya itu nol, atau stop, atau oke. Itu terserah. Yang penting ada syaratnya. Dan kita pakai input. Nah, kualitas pengetahuannya itu dihitung dengan angka dari 5. Jumlahnya 5 dan jumlahnya 4 itu berapa? Dibagi jumlah orang yang diuji dikali 100. Gitu. Oke. Contohnya di sini dia 3 sama 5. Ada dua orang yang diuji. Nilainya 3 sama 5. Berarti quality of knowledge atau kualitas pengetahuannya adalah 50. Atau setengahnya. Begitu. Ini adalah flowchartnya. Di awal kita masukin, eh, definisikan dulu nomor dari 5 sama nomor 4 itu nol atau listnya itu nol. Kemudian kita masukkan input, setelah itu baru dianalisis. Apakah hasil datanya itu 5? Kalau iya, dia akan menambah satu. Jumlahnya yang ini, jumlahnya 5 itu nambah satu. Kalau misalnya tidak, kita lanjut ke 4. Apakah itu 4? Kalau iya, dia akan, nomor dari 4 itu tambah satu. Dan seterusnya. Gitu. Kodenya kayak gini. Nah, tetapi masalahnya kan tadi jumlahnya nggak ketahui ya, nggak diketahui. Dan kita pengen nyimpan semua datanya pakai program di programnya gitu. Nah, disinilah kita menggunakan list. Udah pernah dengar list, teman-teman? Halo, Miss. Oh, belum ya? Oke. Sebelum kita ke sana, kita kualifikasi dulu. Kalau loop itu ada berapa, teman-teman? Oh, dua, Miss. Dua, dua. Berapa? Dua, dua. Dua. Oke. Apa sama apa? Nah, while sama for. While sama for. Good job. Sebentar ya. Kamanda Anu. Oke. While sama for. Bedanya while sama for apa? Kalau while itu Hmm, while mengulang-ulang terus, Miss. dia mengulang-ulang terus. Oke. While-nya mengulang-ulang terus. Eh, benar. Mengulang-ulang terus sampai dia logikanya salah. Good job. Tetapi kalau yang for, Ya, for eh, bisa diatur berapa pengulangannya. good job. Bisa diatur berapa pengulangannya. Good job. Benar. Nah, kalau while yang kemarin itu ada logikanya. Jadi dia akan mengulangi terus sampai kondisinya benar. Baru dia berhenti. Kalau misalnya for, dia sudah bisa diatur berapa kali pengulangannya. Good job, Aska. Hmm, oke, kita skip aja. Kalau fungsi, teman-teman.
fungsi atau biasanya aku bilang modul. Fungsi adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman yang memberikan nama unik. Atau bisa dibilang beberapa program yang disimpan jadi suatu fungsi custom punya kita sendiri gitu. Pakainya pakai definisi def. Def nama fungsi dalam kurung parameternya gitu. Kalau parameter udah tahu teman-teman apa itu? Parameter. Di sini ada parameter nih. Kurang tahu, Miss. Oke, kurang. Oke, nggak apa-apa. Kalau parameter itu yang dimasukkan. Jadi misalkan kita punya fungsi apa ya, rata-rata. Berarti parameter yang dimasukkan itu adalah nilai x, y, z, ya, nilai x, y, z itu tadi. Itu parameter. Atau yang dimasukkan ke dalam fungsi. Maaf Gitu. ya kak tadi nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa James. Kamu lagi di jalan ya? Nggak terlalu masuk. Tapi pergi kipas. Oh, oke. Oke. Dah, oke, skip aja. Oke. Nah, karena kualifikasi sudah terkonfirmasi, kita lanjut ke list. Kalau list itu gini, teman-teman. Dia itu struktur penyimpanan terurut dari jenis data. Jadi list itu sebenarnya mirip sama string yang punya beberapa data yang jadi satu gitu. Nah, contohnya ini. Hasil dalam kurung 181, 176, 160, 178, dan seterusnya. Nah, hasil ini adalah namanya list. Dan 181, 176 itu adalah data-data dari yang data-data dari tinggi hasil lompat jauh yang disimpan dalam list gitu. Nah, untuk menghitung urutannya kita pakai mirip sama yang kemarin, yang string. Dia ngitungnya dari nol gitu. Mulai dari nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan terus cara panggilnya gimana? Cara panggilnya itu mirip sama string juga. Dia itu tinggal uh, kita panggil nama listnya dalam kurung siku nol. Nol ini apa? Urutan dari uh, datanya, urutan datanya, indeks datanya. Misalkan ini 0181 gitu. Kalau misalnya aku nggak manggil hasil kurung siku 3 berarti apa teman-teman? Berarti yang terpanggil. Halo? Hasil kurung siku 3. James sama Darren kalau mau jawab di chat aja juga boleh. 178 nih, Miss. 178. Good job. Bener, Asker. Terus ini sih, itu skip aja. Jadi untuk list itu kita bisa masuk manggil kayak tadi. Kemudian kita juga bisa input atau memasukkan data ke list itu tadi. Kakak, saya boleh ke toilet. Oke, 5 menit ya, Daren. Caranya gimana caranya? Kita pakai ini, kita definisikan dulu list sama dengan kosong. Jadi kayak kita buat wadahnya dulu, wadahnya listnya dulu. Pakai list dalam kurung kosong. Setelah itu kita pakai append. Ini di sini tambahkan ya, seharusnya append dot siswa dalam kurung Smith. Dan untuk mencetak itu kita cukup pakai print. Kita lihat nih. Nah, di sini untuk membuat list kosong itu ini ya, list dalam kurung. Kemudian ini yang input biasanya. Setelah itu kita pakai append. Ini harusnya siswa dot append atau sorry student dot append.
dalam kurung data yang mau kita masukin, student. Nah, yang di sini students ini adalah nama listnya. Beda ya, ini ada S-nya, yang di sini itu nggak ada S-nya. Students, nama list, dot append, atau masukkan. Kemudian dalam kurung, datanya yang mau kita masukkan. Gitu. Dan, contohnya kayak gini. Oh, kita misalkan masukkan Oscar, masukkan lagi Darren, masukkan lagi James. Baru kita masukkan nol, maka dia akan menyimpan nama-nama kita. Gitu. Untuk mencetak ini ya, print biasa, print dalam kurung list. Gitu sih. Oke. Dari sini yang ditanya dulu? Oke, nggak ada. Terus, yang kedua, list itu juga setelah kita bisa menambahkan list dari yang kosong, kita tuh juga bisa melihat apakah nama atau data yang mau kita masukin itu di data yang asli itu udah ada atau belum. Kalau sudah ada, kita bisa mendeteksi. Kalau belum ada, itu kita juga bisa mendeteksinya. Caranya mirip sama string, kita pakai nama data in nama list gitu. Langsung contoh aja. Contohnya kayak gini. Tadi kan untuk masukin nih. Nah, dari di sini ada nama nama untuk listnya ya, data listnya. Kemudian kita masukin lagi, pengen masukin lagi nama siswanya, nama siswanya. Tambahin lagi lah datanya. Kemudian untuk mengeceknya pakai if student in students. Student ini apa? Student ini data yang kita baru input. Students itu adalah data yang sudah masuk di list nama listnya gitu. Pakai student in students. Kalau iya, dia akan print siswa ini telah terdaftar. Kalau tidak, maka dia akan menambahkan siswa baru pakai. Contohnya kayak ini, gitu. Hmm, gitu sih. Nah, misalkan dia masukkan nama siswa, berarti kalau misalnya kita masukkan Smith, nah dia akan terdeteksi siswa ini telah terdaftar. Kalau kita misalkan masukkan aneh-aneh, aneh-aneh aja, dia akan terdaftar, dimasukkan ke data, gitu. Oh, ini di sini salahnya. Gitu. Gitu sih, teman-teman. Dari sini dia mau tanya dulu tentang student in student. Oke, kalau nggak ada. Oke. Nah, kemudian di list itu juga bisa. Kenapa, Daren? Kakaknya izin sambil makan ya. Oke, selamat makan. Nah, kita juga bisa menghitung jumlah seluruh seluruh dari list. Kalau di string menghitung jumlah seluruh dari list kita pakai apa? Pakai apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Ya, James? Kakak pencet tadi. Oke.
Ada yang masih ingat teman-teman? Pakai len. Jadi len dalam kurung nama listnya atau nama string. Gitu, len. Itu untuk menghitung panjang dari ketinggiannya. Ketinggiannya. Panjang dari list. Kalau for dan in, itu kita bisa menggunakan kayak perulangan untuk mengecek satu persatu dari datanya itu, gitu. Contohnya kayak ini, kita ingin menghitung dari rata-rata, menghitung rata-rata tinggi siswa. Nah, untuk menghitung rata-rata, dia itu harus mengecek data satu-satu. 160 ini apakah dia lebih kalau rata-rata jumlah ya, berarti 160 dijumlah dengan 158, 165, dan seterusnya. Gitu. Nah, akan tapi kita nggak sebenarnya bisa pakai for ya. Kita bisa pakai for. Akan tapi itu terlalu lama. Bisa juga kita pakai for tinggi in tinggi. In- for tinggi tinggi yang di dalamnya yang ini itu tuh nama datanya ya. Kalau yang ini yang tinggi yang in setelah in itu nama listnya gitu. Jadi dia secara otomatis dia akan putar atau berulang sesuai jumlah dari listnya gitu. Kemudian ngitung rata-rata seperti biasa. Kemudian baru dibagi dengan len. Len itu jumlah yang tadi, jumlah listnya. Dari sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Itu aja sih untuk list. Nanti akan kita tambahkan lagi yang di sini. Ada split satunya. Oke, kalau nggak ada, yuk kita share screen. Ya, kita share screen, teman-teman. Dan kita coba kerjakan. James, Darren. Oke. Klik nomor 3 ya, teman-teman. Di situ ada beberapa soal. Oke, jawaban yang benar itu ada 4. Nomor satu itu. Ada 4 jawaban benar. Dua jawaban yang salah. Gitu. Dan di satu list itu bisa berisi angka dan string. Datanya acak itu bisa. Nomor 3, nomor 3 James. Pokoknya ketinggalan, Kak. Hmm? Itu lesson berapa? Lesson 2 kan? Lesson 2, nomor 3. Oke, nomor satu itu ada 4 jawaban benar ya. Good job, Pascal. Oh ya teman-teman, untuk PPT nanti aku tadi kan kirim link drive. Nah, di situ ya untuk semua PPT yang bakal kita pelajari, aku bakal taruh sana.
Daren ada 4 jawaban benar, Daren. Oke. Menyortir itu apa ya, Kak? Oh, oke, menyortir. Oh ya, di PP nggak ada ya. Kalau menyortir itu nama list dot sort. Itu buat mengurutkan. Buat mengurutkan. Di PPT kok nggak ada ya? Oh, ada tadi. Oh ya, nama list dot sort. Yang ini, student dot sort yang paling bawah. Oke, James, menyortir itu di ini ya. Kamu buka yang petunjuknya. Kamu buka petunjuknya di sana ada menyortir daftar siswa. Kalau menyortir kita pakai student dot sort untuk menghitung kita pakai len. Oh, lengkap yang di itu baris yang kelima itu gimana ya Kak? Amount student itu gimana, Kak? Oke, baris kelima itu kan amount student. Amount student itu artinya jumlah student. Nah, kalau jumlah student kita pakai len. Len dalam kurung nama listnya. Menghitung len dalam kurung students. Setelah sama dengan ya, kecil. Benar, Ren. Sekarang, amount studentnya kita pakai len. Sebenarnya sih sama aja ya. Cuman di sini kita belajar. Baris kelima, mm, itu sama dengan len dalam kurung students.
James juga. Untuk Aska, yang pertama itu kan start ya. Start itu digunakan untuk menyortir. Berarti kita pakai students dot sort. Baris ketiga. James, searching kamu mati, James. Mati. Eh? Mati. Aku tidak bisa melihatnya. Untuk for-nya kita pakai yang for student in students. For student in students. Jadi kita nggak pakai range. Di sana digunakan untuk menghitung jumlah, bukan, nomor satu, nomor dua gitu. Kakak, baris ketiga itu I sama dengan satu itu gimana ya? Hmm, I sama dengan satu. Itu fungsinya buat ini, print satu Eddington, dua Benson, tiga Clifford, empat Dalton. Jadi fungsinya untuk uh, menuliskan satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Jadi bukan untuk perulangannya ya. Untuk for-nya kita pakai student and students. Ini for student, habis itu spasi in students ya. Iya. Kayak gini kan kakak. Benar. Sebentar. Iya, benar. Hmm. Iya, sip. Masih error ya hasil. Yang ini, yang aku lingkari itu tanpa S, student. Ya. Mereka tadi buat apa tadi ya? Aku lupa. Hmm? Aku tadi baru balik. Mhm. Itu sudah. Udah. Error ya tapi. Oh, oh iya. Kita tambahkan I di baris sebelum print. I sama dengan satu. Fungsinya buat apa, Kak? Fungsinya buat nulis, buat ngeprint nomor satu, dua, tiga itu yang di kelas list. Satu Eddington, dua Benson, tiga Clifford. Nah, I atau A itu digunakan di sana.
Nah, untuk yang nomor dua, kita pakai yang tadi aku tunjukin yang if untuk ngecek apakah searching itu ada di trips atau enggak. Kalau iya, dia bakal print request found. Kalau tidak, dia akan print no such request. Ini salah lah, Skill. Oh, yang pertama request found aja ya. Request found. Kemudian yang else itu no such request. Oke, kecap. Oke, kecap James. Oke, oke. 6 itu kita pakai while. Tapi di awal kita definisikan dulu list kosong. Subject sama dengan list dalam kurung. Masih salah ya, Darren? Darren, Ya kakak. masih salah ya?
Oke. Oh ya, yang nomor 6 itu listnya huruf kecil ya. Subjek sama dengan list huruf kecil. Sama warnanya biru. Hijau. Kakak saya ingin kepala tuh. Oke. Kamu sakit ya, Dere? Enggak kakak, saya emang minumnya banyak kakak. Oh, oke. Makan. Makan itu siswa dot append ya, append. Kak, ini habis siswa dot appen buat buka kurung siswa lagi kan? Menutup kurung. Oke. Ya, buka, buka, tutup kurung isinya itu data atau subjek aja tanpa S. Mm. Siswa di situ student ya. Eh, oh subjek. Kamu pakai subjek berarti pakai subjects, pakai yang S, yang nama listnya. Good job. Ini ada if dan else-nya ya teman-teman. Yang if-nya, yang tadi, apakah if subjek, subjek itu ada di subjects, ya pakai S. Kalau iya, dia bilang di subject will be bla bla bla. Kalau tidak, maka dia akan menambahkan data. Kalau menambahkan data ke list itu pakai append. Berarti if-nya di bawah while ya? Ya, if-nya di bawah while. Ini sama kayak nomor 4, Kaska. Salah, nomor 5. Itu ada if else ya. Ini Elsa juga di bawah if ya? Di bawah if, sejajar sama if.
Nah, ini kalau misalnya dia menemukan data inputnya itu di list, berarti dia akan print the subject has already been recorded. Kalau enggak, dia akan masukkan data inputannya ke list gitu, pakai append. Kak, wait input. Iya, soalnya if-nya itu masuk ke while ya, jadi kamu kurang tap. Print-nya juga sama ikut, else-nya juga, subjeknya juga, sampai subjek yang terakhir. Tap ya. Good job. Kemudian, terus kalian coba ya, kalau misalnya datanya sama, dia akan mau print itu atau enggak. Subjek, string atau pasca error ya? Yes. Oke. Dia tidak sama dengan if subject and subject, subject has break and cause all subject append subject, lower. Sudah benar kok. Itu posisinya sudah benar Aska. Pakai lower. Oh, di sini Aska. Yang di append itu nama listnya ya. Jadi di situ kan subjek biasa, berarti nama data. Kalau nama listnya adalah S, good job. Hmm, if that object has no attribute. List input. Hmm.
Tambahkan lower, James, harusnya nggak masalah sih. Di barisan kedua. Setelah barisan kedua, tambahkan lower. Subject, dot lower. Oh, di barisan, eh, maaf. Di barisan keempat, ketiga, sebelum while. Kamu tambahkan subjek sama dengan subjek dot lower. Nah, kan udah bisa belum? Beneran udah kembali? Ini udah ini udah bener tapi kok belum next ya wis. Belum next ya? Tapi error nggak? Nggak Oke, kalau nggak, yang oh tadi. kita Oh nggak. tambahkan ini. Subjek dot lower itu di sebelum while. Kita tambahkan subjek sama dengan subjek dan lower itu di sebelum while. Gitu. Mau James, kurang tanda kurung. Sorry kak, barusan pipis. Hmm? Tadi barusan tadi pergi pipis. Oke. Ini, ini masih nggak bisa kak? Atau emang belum ya? Ini tambah tanda kurung setelah lower. Oh iya. Oke, masih belum bisa, Aska? Dua-duanya, Aska. Ini dan ini. Di sini. Dua-duanya. Ntar aku kasih. Masih nggak bisa stop ya kak? Nolnya nggak bisa. Iya. Oh, loh. Kok nggak bisa malah? Bentar. Oh, ini SK. SK, sorry. James. Kurang tanda petik. Nolnya di situ kita harus samakan dengan string. Nolnya di tanda petik atau diubah jata jadi string. Darren bingung? Enggak kak. Oh, nggak. Oke. Bisa, James? Bisa kak? Oke.
Oke, untuk nomor 7 di PPT ada ya teman-teman. Kan, tapi kita stop dulu. Aku mau lanjut ke selanjutnya. Aku stop dulu ya share screen-nya. Dan juga James juga. Dan sini ada yang mau tanya dulu nggak? Susah nggak teman-teman? List. Susah. Lumayan. Lumayan. Oke. Sip. Emang agak susah sih ya. Emang nggak susah. Oke. Sebenarnya susah-susah gampang ya. Mirip sama string teman-teman. Jadi, kita yang penting harus hafal atau tahu kita bakal pakai apa gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan beberapa tugas dari list. Nah, sekarang kita diminta untuk menulis sebuah program yang kita input sejumlah nilai acak dan menyimpannya dalam arsip sebagai list. Dan menampilkan jumlah siswa yang menerima nilai 5. Jadi cuma nilai 5 aja yang bakal ditampilkan di list. Gitu. Nah, kita bisa pakai kayak gini. March sama dengan list, ini kosong, data kosongnya, list kosongnya. Kemudian ini adalah amount 5. Ya, kita akan menghitung berapa sih jumlah 5-nya gitu. Kita misalkan 0. Nah, setelah itu kita baru pakai while. While mark tidak sama dengan 0. Kalau mark sama dengan 5, dia amount 5-nya akan menambah 1. Gitu. Amount 5-nya akan menambah 1, kemudian dia akan masuk ke data marks. Gitu. Nah, kemudian dia akan minta data lagi setelah itu. Baru di print. Semua daftar nilainya dan jumlah limanya itu berapa sih dari seluruh seluruh apa namanya seluruh data yang dimasukkan gitu. Nah, dan ini cukup dari sini ada yang mau tanya dulu tentang program ini? Kalau nggak ada, eh di sini kita bisa menyederhanakannya. Kita bisa sederhanain dengan cara split. Nah, biasanya kalau di split, ya, kalau di string kita nggak, kita bisanya cuma ambil data doang. Tapi kalau di sini kita bisa memisahkan data menjadi beberapa bagian. Contohnya di sini ada marks 4, 5, 3, 2, 3, 5. Nah, ini adalah satu data tersendiri, satu data utuh gitu. Nah, kemudian kita pakai split dot split ya, dot split tanda petik gitu. Sebenarnya di tanda petik gitu aja. Tanda petik ini digunakan untuk memisahkan itu tadi. Yang mana hasilnya akan menjadi kayak gini. 4 tanda petik 2, 1,5 tanda petik 2, 3 tanda petik 2, dan seterusnya. Jadi terpisah satu sama lain. Itu sih. Nah, kodenya jadi berubahnya gimana nanti? Jadi gini, kita pakai split. Yang mana di awal kita harus ngecek satu-satu. Di sini juga ngecek satu-satu sih. Tetapi di awal kita harus menyiapkan wadah untuk jumlah angka limanya. Kalau sekarang itu enggak. Kita cukup manggil gitu. Kayak gini dah. Hasilnya akan sama dengan yang tadi. Akan tapi perbedaannya di sini. Di hasilnya yang ini. Oke, coba kita deh. Kita coba deh. Nah, di awal kita masukin satu-satu. Kalau di sini kita masukin sekaligus. 1,2. Oh, tidak perlu spasi. Tidak perlu spasi, tidak perlu koma. 3,2.
Nah, mereka nanti nilai marksnya itu akan terpisah dengan sendirinya. Dan akan terlihat jumlah limanya berapa gitu. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kita masukin satu-satu datanya, listnya, yang ini kita masukin satu-satu, masukin satu-satu sampai kita capek. Kalau yang ini, yang di atas yang ini, itu cukup kita masukin, tetapi kita pisahkan dengan spasi, gitu, gitu. Jadi perbedaannya di sana. Kita bisa pakai split untuk memisahkan data. Nah, terus perbedaan dari string dan list itu apa? Kan aku sering bilang itu sama, itu sama. Nah, perbedaannya itu di sini dilihat. Ini sama ya, sama. Untuk ditambah itu membuat string jadi satu. List juga gitu. Untuk dikali itu mengurangi string berapa kali. Terus kalau list juga gitu sama. Len itu menghitung panjang, semuanya sama. Kemudian nilai i dalam kurung suku i itu manggil itu juga sama. Nah, bedanya di sini ini find. Kalau find itu hanya digunakan di string. Kalau list kita pakai tadi yang something in trips. Pakai yang tadi something in if something in trips. Gitu. Gitu sih. Kemudian ini penggabungan itu mirip semua, semuanya mirip. Nah, untuk mengganti, kita nggak bisa mengganti list ya. Kita nggak bisa mengganti list. Kalau di string bisa kita mengganti replace. Nah, kalau di list itu kita nggak bisa mengganti. Tapi kita bisa menghapus. Kita menghapus dan menambahkan list item atau datanya. Kita bisa menghapus atau menghilangkan datanya. Kalau menghapus kita pakai append. Kalau menghilangkan kita pakai remove. Gitu. Marks.append dalam kurung 3. Kalau menghapus, marks.remove dalam kurung yang dihapus. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau mau tanya, boleh. Kalau masih bingung banget. Oke, kalau nggak ada, boleh searching lagi, teman-teman. Kita kerjakan yang nomor 4. Aku nggak cepet-cepetan, kan? Oke, Daren, kita kembali, kita kerjakan nomor 4, teman-teman. Kalau learn, dia menghitung data. Kalau remove, dia menghapus. Kalau append, dia menambahkan data. Kalau split, dia memisahkan data. Terus kalau menambahkan, itu ini ya, mirip sama string, jadi satu.
Oke. 6 itu len ya, sekarang. Oh, saya sedikit bingung. Kenapa, Deren? Oke, kalau aku tahu diem soalnya aku tahan. Oke, Jem. Masih bisa nahan 15 menit lagi, 19 menit lagi, Jem. Oke. Sip, 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 sip. Kenapa, Deren, tadi? Maaf, ini salfok. Bingung. Bingung ya? Oke, kebantu. eh dan Deren dulu. Untuk yang 1, 2, 3 remove, kosongan itu kesalahan akan terjadi. Soalnya nggak ada yang di remove, jadi dia akan error. Kemudian yang replace itu 1, 2, 3. Replace 1, 2, 3. Learn itu 6. Remove itu kesalahan yang akan terjadi. Dan split itu yang terpisah. Oke, sekarang aku cek. James, yang 6 itu Lan, yang ditambah itu yang paling atas, ya tetap jadi data. Mm-mm. Kemudian replace itu 1, 2, 3. Oh, Kenapa, Deren? Tet, 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 tet.
Maksudnya input ya. Input. Boleh. Mau kirim di chat room ya teman-teman. Mana itu ceritanya? Ah, masukkan nilai nama. Terus apakah dia dianalisis apakah nilainya itu naik turun atau naik terus apa turun semua. Nah, itu dianalisis. Kalau tidak stabil itu dia naik turun, dia turun terus gitu. Hmm. Daren kenapa buka YouTube? Sorry kakak, itu saya cuma lagi cek coding kakak. Oke. Aska, Saya boleh ke toilet. kenapa? Saya boleh ke toilet ya? Kamu nggak sakit kan, Daren? Enggak kakak. Minumnya banyak. Oke, oke ya, boleh.
Kalau sekarang tadi keluar ya. Ya, Miss. Jaringan. Mm-mm. Oke, apakah kita lanjutin dulu sampai 3 menit. Habis itu kita tutup judul Zoom-nya sama ingetin pas. Iya loh. Habis ini lanjut ya lagi. Diganti PS3, PS4, PS5. Mm. Oh iya teman-teman, besok kalau misalnya Zoom-nya, itu teman-teman tinggal masuk, tinggal klik online lesson, lesson aja ya, online lesson. Klik itu biar aku tidak perlu mengirim Zoom. Kalau kirim link Zoom itu suka ketukar gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman tentang hari ini? Gak ada, Miss. Oke, kelas ya. Katanya di post di YouTube kah? Oh iya, mau tak? Kalau mau, aku kirim playlistnya. Oke. Nanti aku kirim playlistnya ya, James. Jadi besok sampai seterusnya akan ku upload di sana. Nanti aku kirim semuanya. Dan aku taruh di deskripsi ya. Oke, James. Oke. Karena James ada pertanyaan atau Darren? Pasca tadi nggak ada. Yang orang satu lagi kemana ya kakak? Kenapa, Darren? Tiba-tiba, tiba-tiba cuma ada 3 orang ya kakak tadi tuh. Iya, tadi ada 3 orang. Emang 3 orang aja. Yang tadi ada 4 ya kak. Sama saya. Oh, Kenapa, Aska? enggak sih. Kami sama tiba-tiba 1 orang ini. Oh, tadi Aska keluar. Aska kenapa? Enggak apa-apa, Miss. Aku ngelihat kamu ini. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, dan nanti mungkin, oh tadi Darren bilang, oh, bentar, kalau nggak ada pertanyaan, untuk minggu depan, untuk masuk ke Zoom-nya, itu klik ini ya, online lesson. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Zoom-nya. Untuk mulai ya, minggu depan, kita, Miss nggak akan kirim linknya, nggak ada kirim linknya, teman-teman bisa langsung masuk lewat sini. Gitu. Dan nanti tentang YouTube dan materi, teman-teman bisa lihat di deskripsi grup ya. Nanti aku pinkan di sana dan aku akan bikin jargonnya juga. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mengerjakan dan ada yang bingung lagi, teman-teman bisa chat aku. Begitu. Terus, apa lagi ya? Sudah. Berarti hari ini kita belajar apa, teman-teman? Itu yang land, Learn. land itu Learn. sama Apa belajar lagi? mark ya, Mark, oke. sama ada belajar growth. Ya kan? Miss, aku nyoba online lesson invalid, Miss. Hah? Oh iya. Ketika klik ininya, munculnya kayak gini nggak, Aska? Ucap Daren. Ya, Miss. Muncul kayak gini, terus klik buka Zoom meeting. Ya, Nah, itu baru invalid. Oke, kalau invalid, nanti aku cek lagi ya untuk Zoom-nya. Tapi minggu depan pasti udah Kakak selesai. kakak hari ini dapat algo koin berapa aja ya?
Dapat dong, dapat pasti. Kalau berapanya nanti dulu. Untuk game, learn sleep, split, good job. Atau yang paling utama kita belajar apa tadi teman-teman? Tentang list. Jadi, list itu adalah kumpulan data yang bisa kita kumpulkan. Yes. Oke. Oh, wait. Hmm, dan terakhir, altcoin. Nah, dapat altcoin ya teman-teman. Tadi cuma Aska yang datang duluan. Datang tepat waktu. Misalkan kasih Aska 30 dan teman-teman yang lain itu 20. Darren sama James. Alhamdulillah. Miss tunggu ya untuk kedepannya. Gitu. Oke, dari sini ada yang protes. Oke, kalau nggak ada. Thank you for today. Mungkin ini ya agak sepi banget ya. Iya. Sepi banget. Sepi banget. Memang muridnya cuma 4 teman-teman. Dan satu lagi itu Miss hubungi belum ada kabar sampai sekarang. Dan gitu. Tapi untuk kedepannya insya Allah kita akan berjalan 3 orang aja. Gitu. Semoga nggak bosan sama aku. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di luar kelas boleh. Aku on terus kok. Fast respon juga insya Allah. Oke. Dan Jem habis ini bisa ke kamar mandi. Dan thank you for today. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga.